Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sampurna rasana ingsun. Ketemu lagi dengan saya Elang dan Kidadang, lokalitas dalam segmen Ngebudah, ngebahas budaya daerah pokoknya mah pantengin terus. Nah, pada pemaparan kali ini kusabab ki aya request dari teman-teman yang di luar Jawa Barat. Katanya pengen tahu seputar iket lebih dalam, tapi pengen pakai bahasa Sunda, bahasa Indonesia katanya gitu. Jadi kita campur aja lah. Kita campur aja ya. Nggak apa-apanya. Nah, dalam segmen kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang fungsi dan manfaat iket. Sebenarnya itu apa aja gitu ya, Ki? Benar nggak? Oke. Nah, Ki, kita kan nggak tahu nih fungsi iket itu sebenarnya apa aja. Ya. Fungsi dan kegunaan iket itu sebelum kita memaparkan kepada lebih jauh, kita akan mengklasifikasi dulu. Kalau di luar sana banyak orang yang menjelaskan tentang atau yang mengguar tentang rupa iket itu apa saja. Ada buhun, ada kiwari, ada praktis dan sebagainya. Itu yang di luar sana segitu. Nah, kita akan membahas tentang fungsi dan kegunaan iketnya. Nah, di sini kita klasifikasi dulu yang saya temukan sesudahnya kita kekelilingan. Sudah kekelilingan ke sana kemari, ternyata bahwa iket ini fungsinya itu sangat luas sekali, terutama dalam perkembangannya ya. Yang pertama, kalau ikat sebagai identitas itu juga sama dengan fungsi. Tapi ikat sebagai identitas itu kita telah jelaskan di segmen sebelumnya. Nah, termasuk waris udah di segmen sebelumnya. Nah, kita akan membahas tentang klasifikasi tersebut. Selain ikat tadi ya, ikat identitas, maka ikat juga berfungsi ada sebagai ikat untuk pelengkap rangsukan atau disebut ikat ke passion lah. Ya, ikat passion itu gini, bahwa itu juga sama papasangan. Kata kuncinya adalah sing sarising pageh kancing, sing saringset pageh ikat. Itu dua papasangan. Kalau kancing kita memakainya di mana? Di rangsukan, di baju. ya. Maka pageh ikat. Nah, berarti ini yang tidak bisa dipisahkan. Makanya kita kadang suka domplang gitu ya. Naon artinya meureun bahasa Sundana. Cawerang ya. Tidak ngepas bahasa Indonesia. Bahwa orang pakai pangsi asa can puguh itu pakai ikat. Nah, orang pakai kaos meureun asa dengan perkembangan ini maka akan menjadi seperti gitu. Orang Sunda pakai kaos, pakai baju lah gitulah, mau kemeja apa, asa can lengkap, tidak memakai ikat. Karena ikat itu identitas ya. Sehingga jadi pelengkap secara fashion. Dan kebetulan sekali bahwa perkembangan ikat ini semakin meluas sehingga si ikat ini bisa fashionable dengan baju atau rangsukan yang rangsukan kiwari. Ini yang dipakai dengan celana lepis masuk. Nah, yang uniknya lagi bedanya, nah itu kan topi oge juga masuk bagus. Kan ya topi duduku juga pantas. Nah, kenapa uniknya ikat itu sangat pantas? Ini dikarenakan karena ikat itu tadi punya ciri, punya nilai, punya cerita. Jadi orang kadanglah kita merasakan orang pakai pantasnya ikatan aku mah. Pakai bentuk ieu teu geunaheun. Nah, kita yang mengukur sendiri itu kita. Sehingga fashionable-nya masuk kepada bagaimana kita memantaskan diri kita. Soalnya saya juga suka ngerasa gitu nih. Mau ke acara saya mau pakai ikat ini.
kok nggak ngepas gitu ya Ki ya. Itu Ganti lagi rupa yang lain dan oh ini cocoknya pakai yang ini. Oh, oke. itu tandanya fashionable. Jadi acaranya gimana, tempatnya gimana, sehingga kita tidak salah memakaikan raksukan. Jadi cing saring cing pageh kancing saring sepageh ikat itu bukan hanya pagehna gitu kan, tapi kepantasannya itu harus ada gitu kan. Dan karena penempatan acara nantinya ke kegiatan, ya contohnya misalnya kita naik gunung pakai kemeja batik Tunggu nahan. tidak Tidak enak kan gitu. Nah, maka ketika kita ini kepalanya juga akan menyesuaikan diri. Ketika naik gunung kita pakai kaos atau kita pakai jaket, maka ikatnya pun akan menyesuaikan diri. Maka atau bagaimana saya mengetahui ikat yang pantas? Ikuti rasa kita. Oke, sesuai dengan diri. Oh gitu ya. Itu fashionable. Fashionable-nya dari segi fashionable-nya. Ya, jadi kan baru tadi baru satu yang kita jelaskan, yaitu tentang bahwa ikat bisa sebagai fashion gitu kan. Nah, selanjutnya penasaran nggak ini? Ini tuh. Oke. Penasaran nih. Selanjutnya bahwa ikat itu sebagai penunjuk arah. Penunjuk arah, kompas. Ya, ikat itu juga bisa jadi kompas. Gimana itu? Nah, ini salah satu contoh ikat sebagai penunjuk arah. Di mana ini tergantung motifnya. Di kita ada pengembangan bahwa di ikat kiwari itu ada yang namanya ikat kalacaka. Ini tentang kompas. Jadi lamun ka gunung rekamana kita tidak tahu arah, tinggal amparkeun belah mana kulon, mana kaler, mana kidul. Nah itu, jadi fungsinya sangat terus berkembang dan semakin baik. Kenapa? Karena kita meneruskan lalakon tadi, meneruskan meneruskan cerita zaman dulu. Kita lanjutkan sehingga kita menjadi wariskan yang lain. Betul. Nah, itu tapi saya belum tahu ada istilah-istilah apa lagi secara bahasa Sundanya ya. Misalnya, ikat kompas itu disebutnya ikat panunjuk, atau ikat fashionable itu ikat sebagai ikat pasang raksukan gitu, atau apa gitu. Belum ada istilah itu, belum saya menemukan. Nah, tadi mungkin kenapa ada ikat kompas itu ya, ada ikat penunjuk arah. Karena selain motifnya, juga di dalamnya ada kompas itu sendiri. Jadi, dan ditentukannya, yang uniknya ditentukan itu tergantung di mana kita berdiri. Oke, kita amparkan gitu pas kita ya, berdiri. Kita berdiri, kita amparkan, kita lihat posisi, biasanya posisi matahari kita amparkan. Oh, belah itu berarti corona, berarti ini. Jadi, dan di sini ikat ini sangat menentukan langkah. Kudu ka mana orang ngalengkah. Di sini itu kudu ka mana teu meunang ka dieu, da ieu. Dan ini ada. Nah, itu bukan bagian saya untuk ngebahas ke sana. Oke, tapi untuk pengenalan aja. Untuk pengenalan aja bahwa ternyata ada ikat sebagai penunjuk arah. Nah, ini berkembangnya ikat itu emang udah dari dulu Ki, atau sekarang ketika di Curug Galur merenya, ketika dicari-cari datanya mungkin ke kabuyutan terus berkembanglah bahwa ternyata fungsi ikat itu banyak sekali. Apa memang sengaja kalau istilah sekarang modern dicocokologikan apa gimana itu Ki? Nah, sebetulnya yang saya tahu yang saya temukan bahwa ikat-ikat ini muncul tidak hanya serta-merta begitu saja muncul. Tapi ini berdasarkan cerita dari dahulunya. Jadi data-data itu diambil dari dulu dan kita kemas, kita buka dengan posisi yang sekarang. Jadi sangat orang tengaya-ngaya gitu kan. Saya mah ngarang, saya mah kumaha. Sangat tidak gitu karena ilmiah lahnya. Ya, karena ini ada tata pakanana baheula gitu kan. Tata pakanana baheula bentuk kasarna mah di dalam baik fashionable atau dari semua fungsi yang nanti dijelaskan, itu semua tidak akan keluar dari bagaimana
panca curiganya dan panca nitinya. Panca curiga dan panca niti. Ya. Oh, apa itu panca curiga? Ya, yang kita tahu ya panca curiga itu adalah silip sinir siloka sasmita sunyata. Jadi setiap bentuk, setiap rupa, setiap ini harus tahu apa yang disilipkannya, apa yang disembunyikannya. Silokanya apa, sasmitanya apa, sunyatanya gimana. Nah, ini yang harus menjadi komponen bagaimana membentuk atau perupaan ikat itu. Terus ada nitinya. Berarti niti yang ada di dalam diri kita. Menata yang ada dalam diri kita. Berarti kan niti hati, niti surti, niti bukti, niti bakti, niti sanjati. Nah, itu yang harus, dua komponen ini tidak akan lepas dari ini. Itu yang menghasilkan bahwa ikat itu mempunyai makna-makna tertentu. Sehingga kan dalam perupaannya pun kita tidak asal. Gitu kan. Juga asal pakainya. Iya, ya, tapi kalau untuk pengenalan ya silakan lah. Oh, enaknya gini enggak gitu. Ya, itu mah silakan. Cuman ini bagi yang kita senang untuk ngaropea ikat. Nah, di saya sendiri memakainya itu. Kalau yang lain punya cara yang lain ya silahkan gitu kan. Cuma saya punya caranya seperti itu. Jadi tidak lepas dari silip sinir siloka sasmita, sehingga dari semua itu ketika dirangkumkan maka akan mengeluarkan sebuah dawuhnya atau filosofinya gimana. Itu dari dua fungsi itu. Kita lanjutkan ke yang ketiga ya. Yang ketiga bahwa fungsi ikat itu sebagai tadi media ajar atau media pendidikan kalau bahasa sekarang. Kenapa? Karena di dalam ikat itu dia nenek cerita. Dia ada cerita di sana. Nah, ceritanya gimana? Kalau ke daerah ke sebelah sini kan ada batik. Sehingga di dalam batik itu bisa kita baca, oh ini tentang apa, ini tentang apa. Nah, di dalam ikat pun, di dalam rupa ikat pun juga sama. Ketika ini tentang apa nih? Kenapa ini namanya contohnya yang dipakai, kenapa ini canda sumirat, ini menerangkan tentang apa. Nah, ini bukaun gitu kan, bacaan, artinya mendidik generasi itu untuk bagaimana dia untuk terus penasaran dan lebih menggeluti dan mengetahui makna-maknanya, sehingga ketika dipakai sesuai dengan maknanya. Ini subhanallah sekali ya Ki ya. Ketika kita membahas ikat lebih dalam, ternyata ikat pun jadi tuntunan hidup. Bukan hanya sebagai passion saja, bukan hanya sebagai pemantas saja, tapi ini sebagai tuntunan. Ini yang lebihnya dari ikat itu. Ada suara macan guys. Subhanallah. Jadi bener. Ya. Ayo mau di mana ya teteh? Ya Allah. Nah, 3 itu ya Ki ya? Yang ingin ada satu lagi, ada satu lagi. Dan ini berlaku dari dulu sampai sekarang. Jadi ikat itu yang ketiga itu adalah sebagai alat kesehatan. Nah, kenapa? Karena gini, dulu orang-orang dulu kita mengenal istilah kunaon euy diikat. Ieu ngarateriut mastaka. Banyak orang-orang dulu yang ketika jangar itu cukup sakit kepala diikat. Kan kalau dilihat, apa bedanya itu dengan terapi? Apa bedanya itu dengan refleksi? Gitu kan. Nah, ini saya mengklasifikasikannya bahwa ini sebagai ikat terapi gitu kan. Bisa jadi. Dan belum dikembangkan. Dalam ikat itu nanti ada apa. Bisa juga ya. Kalau dikembangkan, kita bisa saja di dalamnya dimasukkan sebuah elemen apa atau batu mineral apa yang membuat menjadi ion-ion tubuh itu meningkat, menjadi penyegaran diri dan sebagainya, bisa saja. Dan itu belum ada yang mengembangkan. Kalau bahasa kitanya membuat ikat untuk healing. Tuh. Wih, ini bisa berkembang gigi. Emang
nyari datanya kemana gitu? Nah, saya nyari data-data tersebut itu selain dari pengalaman secara daluang kepada orang, diskusi-diskusi kesana kemari, terus dari ke kabuyutan, dari kampung adat dan sebagainya, gitu kan. Dari cerita-cerita orang tua Dari orang tua dulu, gitu. Berarti ini sangat ilmiah sekali atunya. Dan ini sangat ilmiah. Bukan naon sih namanya tadi. Kalau untuk jadi sebuah kaum bukan, tetap masih pakai cara yang dulu punya naon sih? Ciri nu baheula ku cara nu ayeuna meureun gitunya. Yang saya rasakan ya bahwa dengan menggeluti tentang ropea iket ini, justru saya jadi mengerti bagaimana perupaan. Mungkin gitu ya, mungkin kalau bahasa ilmiahnya, oh mungkin yang dinamakan seni rupa itu seperti ini. Bagaimana menginvestasikan, bagaimana mengekspresikan sesuatu terhadap rupa sesuatu. Perasaan kita diekspresikan menjadi rupa sesuatu. Nah, itu yang saya temukan. Nah, itu baru 4 ya. Yang terakhir kita ulas sedikit tentang yang udah dibahas di episode sebelumnya, yaitu ikat identitas. Nah, ikat identitas ini adalah ikat yang dipakai secara khusus baik secara keluarga, perorangan atau kelompok atau ciri kewilayahan. Jadi ikat identitas kan ciri gitu. Ciri ya? Ciri. Perorangan, kelompok atau kewilayahan. Oke. Nah, dari mana Cina bisa mengklasifikasikan seperti itu? Nah, dan ada seseorang yang pengalaman saya, ada seseorang yang datang dari salah satu kabuyutan. Saya tidak akan menyebutkan kabuyutan mana. Dia datang kepada saya bahwa sampai beberapa hari mencari saya gitunya, mencari sambil membawa ikat. Itu uniknya. Dia datang, pas ketemu bari naon gitu kan. Ketemu ternyata saya saya mendapatkan warisan dari uyutnya, dari baunya gitu. Ini secara ikat turun temurun. Dia memang mungkin ratusan tahun. Saya pikir, wow keren. Bagaimana ikat ini begitu dimumule gitu ya, begitu dipulasara sampai ke si ikat itu kan terlepas, bikin ka ieu na, bikin ka turunannya dari leluhur nanti. Nah, eta menjadi identitas diri sebelum ke rupa, sebelum ke rupa ikatnya. Oh, jadi diwariskan cuma 4 lepasan ini. Nah, bahkan ada yang lain yang diwariskannya itu bukan hanya ininya, tidak dengan ikatnya, tapi ada yang diwariskan dengan bentuknya, rupa ikatnya. Sehingga saya berpikir, oh kalau gini berarti ikat ini adalah sarana untuk ngehijikeun, sarana untuk mempersatukan. Jadi ngehijikeun keluarga. Nah, jadi bukan jadi sakarakter, cuman ada garis menang karakter bahwa keturunan ini begini ya karakternya. Karena tadi itu yang nyambung, ada media pendidikan di sana. Gitu kan. Nah, selanjutnya bahwa di ikat ini tadi itu ada yang lucunya lagi. Yang lucu lagi, saya mendapatkan rupa ikat itu bukan saya yang menciptakan. Bukan. Tapi ada seorang sesepuh yang baru satu kali ketemu, dia ngobrol dengan saya. Ternyata dia langsung mengasihkan bahwa rupa ikat kamu itu seperti ini, namanya ini. Semenjak itu saya merasa merasa bahagia sekali gitu kan. Kenapa? Serasa ketemu gitu. Oh benar ini. Yang selama kita cari juga. Yang kita cari itu ini. Ketemu, saya ketemu salahnya di mana dan sebagainya ketika mengetahui rupa ini gitu kan. Nah, cuman saya mungkin karena itu tidak mungkin diungkap di umum ya namanya dan sebagainya itu. Cuma ini kan pengalaman mencari data gitu. Kan beberapa orang beberapa orang banyak lah yang mempunyai ikat-ikat yang secara diwariskan secara turun temurun. Itu banyak. Sehingga jadilah tadi ya kalau disimpulkan bahwa ikat itu fungsi dan kegunaan ikat secara baiknya dulu dan secara perkembangannya sekarang itu ada apa tadi itu? Ikat identitas. Iya.
terus Ikat waris. ikat sebagai identitas masuk waris. Oke. Ikat sebagai identitas, ikat sebagai fashionable, ikat sebagai penunjuk arah, ikat sebagai media pendidikan, dan ikat sebagai alat kesehatan. Wah, ternyata lega pisan ikat teh. Kemungkinan ada fungsi-fungsi lain yang belum ketemu gitu kan itu. Artinya itu yang terdoing sohe aya ti dituna sia. Yang penting data-data yang kita rangkum, yang kita ambil dari beberapa kabupaten dan sebagainya, kita datanya tersimpan rapi. Iya, Di lokalitas pokoknya mah komplit di lokalitas. Karena ya yang saya tahu, kenapa saya juga bergabung ke lokalitas gitu kan, yang saya tahu di lokalitas ini bukan hanya ngamu mule, bukan hanya mupusti saja, atau mungkin apa, atau bukan hanya koleksi, justru menyimpan ini dengan data-datanya. Dan ternyata kita juga lihat mungkin ya koleksi berbagai pusaka-pusaka ini gitu sebetulnya bukan koleksinya, apa namanya, kita mupusti bahwa ada beberapa pusaka, ada samping-samping lama juga tuh, ikat-ikat lama, dan itu bukan hanya bungkelkan, bukan hanya ini loh, bukan hanya itu, bukan hanya bendanya, termasuk juga nilainya dengan data-datanya yang ada. Ini maksudnya gimana nanti? Kalau Bapak Puja bukan saya, nanti kan bilang yang menjelaskan. Pokoknya kan lucu juga ketika dulu dapat berbagai keris juga kan, ada yang diwariskan dari tetangga, ada dari sesepuh, dan ya kermaneh PR-nya seperti iya, cari tanah siga iya gitu. Itu menariknya gitu. Ternyata mau diikat, mau di pusaka pun sama, nenden carita dirinya, bukan orang gitu. Bukan dinya itu. Oh, maknanya pantas nih kan dulu sok gini ya kinya. Kan bae jang barang nama leungit, yang penting mah eusina. Eusi teh meureunna nilainya nya. Nilainya anu geus kalakukeun, nu geus salamakeun, maka kemarin sampai ada suatu saya ada sedikit ketidaksetujuan dengan ada yang men-statement bahwa ilmu pengawaruh itu ilmu pengetahuan. Padahal bukan. Bagi saya pribadi bahwa betul ilmu itu ilmu pengetahuan, tapi caranya beda, bukan dari baca dari sesuatu, baca dari buku. Tapi ilmu pengawaruh itu sudah melalui beberapa proses. Ilmu pengawaruh itu mengerti diri kita, geus kaharti, terus geus kasurti, orang nyaho, orang jadi nyaho kieu, walaupun tidak ada yang menjelaskan, tapi jual ngerti lah gitu, orang teh ngerti kieu. Terus ketika itu dilakukan, orang diterima, terus dilakukan. Jadi prakteknya geus puguh, tak kita geus praktek, dia akan menjadi mempengaruhi ka urangna ilmu teh. Jadi we pangaweruhnya. Maka aya istilahna teh nanti ilmu pangaweruh jeung naon pangabisa gini-gininya istilah. Nah, maka ilmu pangaweruh ketika orang sudah kahiji antara jiwa jeung ragana gitu kan, kesadaran kadinya. Berarti orang geus yang mempengaruhi kita, ya kita geus ajeg. Apa yang kita keluarkan nanti, yang kita lakukan nanti juga akan berdampak kepada yang lain. Itu. Aduh, tapi cuma kita jangan terlalu dalam. Kita mah cuma mengenalkan aja dulu. Nanti kita bakalan bahas seputar pulasara yang lain, dengan filosofinya dan caranya seperti itu, untuk teman-teman lokalitas semuanya yang mungkin pengen lebih tahu dalam tentang ikat. Bisa ke Kidadang juga ya, ada Instagramnya, ada Facebooknya, bisa lah langsung aja ke Kidadang. Ada yang kalau misalkan, wah saya pengen nih punya ikat identitas diri misalkan, bisa juga ke Kidadang, nanti di hubungi langsung saja lah teman-teman semuanya ya Ki ya. Ya, kita diskusikan aja dulu. Kita silaturahmi lah apa namanya. Mungkin segitu aja ya Ki. Nah teman-teman semuanya, terima kasih udah selalu mantengin terus lokalitas. Bangun channel ini dari nol sampai sekarang, alhamdulillah, hatur nuhun jazakallahu khairan kasiron. Mungkin segitu aja dulu yang mau kita sampaikan. Maaf bila mana ada salah-salah kata atau salah pengucapan. Mung sakitu anu kapihatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag rampes.